Nah, kemudian rutinitas kita latihan tausiah, sambungannya kita persilahkan kepada Fadilah. Ya, silakan maju ke muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ngaran ulun Ahmad Fadilah dari Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini kita dijadikan orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya ulun di sini, ulun hendak bertausiah sedikit tentang adab seorang murid terhadap gurunya. Ada perkataan al-adab fauqal ilmi, yang artinya bermula adab lebih tinggi daripada ilmu, terutama adab kepada guru. Al-Imam Nawawi pernah mengatakan di dalam sebuah kitab, sesungguhnya seorang murid bersifat tawadhu dan beradab terhadap gurunya, walaupun gurunya lebih muda usianya, lebih tidak terkenal, dan lebih rendah nasabnya. Tetapi dengan ketawaduan dan beradab terhadap gurunya, maka ia dapat mendapatkan ilmu dari gurunya. Jadi kita menuntut ilmu jangan sombong, jangan merasa lebih harat pada guru, jangan merasa lebih pintar pada kawan. Para ulama pernah mengatakan di dalam sebuah sajak, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili lil makanil ali. Ilmu memusuhi akan pemuda yang tinggi hatinya, sebagaimana banjir memusuhi akan tempat yang tinggi. Ilmu itu seperti air, al-ilmu kalma, sebagaimana air tidak mengalir ke tempat yang lebih tinggi, akan tetapi air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Di dalam kitab Thariqah Alawiyah karangan Al-Muhaqqiq Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, dikatakan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan semestinya seorang murid bersifat tawadu dan beradab dengan mendapatkan ilmu daripada gurunya, tetapi dengan kesungguhannya ia bisa mendapatkan ilmu dari gurunya. Jadi kesimpulannya, kita tuh menuntut ilmu lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Jadi kita lebih mengutamakan adab daripada ilmu, karena kita berilmu tetapi kada dengan adab, ilmu tadi kada jadinya apa-apa, kada terpakai, karena kada beradab lawan guru. Sebab itu kita tuh kada ilmunya tuh kada terpakai, karena kita tuh kurang adab lah lawan gurunya. Nah, itu saja yang dapat ulun sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda Fadilah. Kemudian selanjutnya lagi tausiah dari kelas 2. Kita panggilkan Muhyi. Silakan maju ke muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama ulun Muhammad Muhyi dari desa Asam-Asam kelas 2 Wusta. Ulun mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamul bil qalami 'allamul insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi khairil umam. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Semoga dengan berkat kita di sini dimuliakan Allah Ta'ala di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan yaitu ayahanda pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin, dan yang ulun muliakan yaitu kakak Ulya dan kakak Wanan yang telah mempersilahkan ulun berdirinya di sini. Jadi berdirinya ulun di sini yaitu untuk sedikit bertausiah masalah taubat. Jadi yang ngarannya kita hidup tuh pasti ada dosa. Jadi yang ngarannya kita hidup tuh kada terputus daripada dosa. Dosa kepada Allah dan dosa kepada makhluk. Dosa kepada Allah yaitu contohnya kada sembahyang. Nah itu kita harus minta maaf kepada Allah, meminta ampun. Contoh dosa kepada makhluk yaitu menggibah, itu dengan minta maaf kepada orangnya yang kita gibah tadi. Dan dosa itu pulang ada yang ganal, ada yang halus. Di antara dosa yang halus yaitu menyambati kawan sampainya menangis. Bis itu pulang memukuli kawan. Nah, tuh. Dan dosa yang ganal tadi, di antaranya berzina. Nah, siapa sini? Mudahan jaga dana. Amin amin. Dan di antara dosa ganal pulang durhaka kepada kuitan, mualah kuitan nangis, mualah kuitan sarik, jangan sampai. Dan telah berfirman Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kalian kepadanya. Jadi banyak-banyak istighfar dan bertobat, karena orang yang banyak dosa itu bisa menghalang menghafal, bisa ngalih itu menghafal tuh. Alhamdulillah nih kita di pondok masih bisa mendirikan sholat, masih bisa berwirid, masih bisa berzikir, baca sholawat, masih bisa ke majelis ta'lim. Karena dengan adanya ini yaitu bisa mendatangkan keampunan. Jadi hendaklah kita memperbanyak taubat. Tempulu diberi Allah Ta'ala kesempatan hidup, memperbanyak amal soleh. Kita kada tahu yang namanya kematian itu apabila hal keadaan apa kada tahu. Jadi jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Hendaklah mati dalam husnul khotimah. Jadi pulang banyaki taubat. Jadi banyaki taubat daripada dosa sembunyi-sembunyi, dosa besar maupun dosa kecil. Kita tuh kalau tahu namanya kematian tuh apabila, maka jangan sampai kita menghadapi kematian dalam keadaan belum bertobat daripada dosa-dosa tersebut. Karena orang yang meninggal dunia tetapi belum keadaan bertobat daripada dosa tersebut, apalagi dosa itu ganal,
maka menjadi ancaman baginya. Di antara kasih sayang Allah kepada makhluknya yaitu berapapun dosa kita, berapapun maksiat kita, selama kita masih ingin bertobat, meminta ampun kepada Allah, niscaya kita diampuninya. Jadi ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Ada ulama yang mengatakan bahwa taubat itu wajib bagi segala dosa. Dan taubat itu pulang ada 3 syarat. Yang pertama yaitu bahwa ia meninggalkan maksiat. Yang kedua bahwa ia menyesal daripada melakukannya. Yang ketiga bahwa ia tidak akan melakukannya lagi selamanya. Nah, itu di antara syaratnya. Apabila tertinggal salah satu ini, maka tidak sah taubatnya. Bis itu pulang, seandainya kita bisi dosa, bisi maksiat, hendaklah jangan sampai orang lain tahu. Jangan sampai kita berbangga-bangga dengan dosa itu. Jangan maulah status kah? Karena kata Rasulullah SAW, orang yang suka menceritakan dosa daripada orang yang suka menceritakan dosa yang dosa tadi telah Allah tutupi, niscaya Allah Ta'ala tidak akan mengampuninya. Karena dosanya tadi itu ia sendiri yang membongkar, dan dosanya tadi ia sendiri yang membuka, dan tidak ada merasa malu kepada Allah, seakan-akan ia berani melawan Allah. Nah, itu kada diampuni dosanya. Yang menceritakan kepada kawan, ini aja udah sadar lah. Ya, tobat. Jadi jangan sampai kita menceritakan dosa-dosa kita itu kepada siapapun, hatta dosa itu kecil. Kalau pina kada diampuni Allah Ta'ala. Ya, mungkin saja sampai sini. Salah khilaf, mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Taqabbalallahu minkum. Nah, kemudian pulang selanjutnya lagi kita persilahkan kepada masih kelas 2 atas nama Rijal. Silahkan Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran ulun Rijal, orang Maluka Baudin, kelas 2 Usto. Ulun mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan ayahanda kita beserta keluarga, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ulun berdiri di sini hendak memadahkan, hendak menginfokan kadah buhan pian bahwasanya ada 3 faktor, ada 3 penyebab doa kita kada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh berdoa, ada nang kabul, ada nang kada kabul. Nang kada kabul ini barangkali kita suah tegawi yang 3 ini. Apa yang 3 ini? Yang pertama ialah memakan makanan yang haram. Jadi apabila ada seorang santri memakan makanan yang haram, maka doanya kada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah memutus tali silaturahim. Jadi apabila kita memutus tali silaturahim, berdua bading sanak, tetangga, lawan orang tua, maka doa kita kada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga penyebab doa kita kada dikabulkan ialah durhaka kepada orang tua. Sudah disampaikan kawan kita semalam, birru abaakum tabirrukum abanaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya berbakti juga anak kalian kepada kalian. Ujar ayah, apa yang ikam tanam, itu yang ikam katam. Jadi berbakti kepada orang tua, maka berbakti juga anak kalian kepada kalian. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan.
Tapi apabila kita sudah ada tagawi yang 3 tadi, maka jangan putus asa untuk berdoa. Karena ada firman Allah Ta'ala surah Al-Ghafir ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian telah berfirman, yaitu Allah, berdoalah kepadaku, ya Allah, niscaya aku kabulkan doa kalian. Itu aja yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya lagi masih kelas 2, kita persilahkan kepada Ihsan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Ihsanuddin dari Bati-Bati, kelas 2 Usto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum ulun mulai, maka alangkah baiknya kita doakan ayah pengasuh, mudah-mudahan sidin dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, ditambahkan murid, ditambahkan anak, dan ditambah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi berdirinya ulun di sini sekedar info memadahkan bahwa kiamat tuh stumatja lagi. Jadi hendaklah kita seberataan bertaubat supaya selamat dunia dan akhirat. Paham kada? Jadi mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon ampun dan maaf dunia dan akhirat. Akhirat tuh apa gerang? Akhirat tuh adalah hari kembalinya kita setelah terjadinya kiamat. Kiamat pulang, kiamat tuh adalah hari hancurnya alam semesta ini. Jadi berataan tuh matian. Siapakah matian? Presidennya kah matian? Apalagi pembakal wara. Orang sugih gin mati makinnya, orang miskin. Guru gin mati makinnya, murid wara. Guru siapa aja? Guru bahasa Inggris makinnya, guru bahasa Banjar. Guru yang di pondok sini aja dona. Guru Latif mati juga. Guru syukur gin mati makinnya, opek wara. Jadi intinya tuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bermesin pasti berbaut. Apa pahamannya? Jadi mesin tuh bagaikan seperti ruh. Jadi mesin tuh andakannya di Honda. Jadi Honda tuh bagaikan manusia. Jadi Honda tanpa mesin kalau kau bergerak kayak itu juga. Manusia tanpa ruh tidak bisa bergerak. Menyakar bergerak berarti mati. Sudah kita sambung pulang pembahasan ke awal, yaitu kiamat. Apabila gerang kiamat, wallahu alam lun kada tahu bila kiamat. Tapi ada satu ulama yang bernama Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitab sidin yang bernama Al-Hawi. Beliau berkata bahwasanya umur dunia ini 7.000 tahun. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan perumpamaan eksistensi di antara umat Yahudi, umat Nasrani, dan umat Islam. Para ahli hadis sepakat bahwa jarak waktu umat Yahudi sampai pengutusan Nabi Muhammad SAW lebih dari 2000 tahun. Sedangkan umur umat Nasrani sedangkan umur umat Nasrani 600 tahun. Maka disitulah Imam Jalaluddin Asyuti mengkalkulasikan umur umat Islam
sama dengan umur umat Yahudi dikurang dengan umur umat Nasrani, yaitu 2000 kurang 600 sama dengan 1400. Tapi pendapat ini banyak yang menyanggah, diantaranya Ibnu Rajab. Beliau berkata bahwa menentukan umur dunia bukan suatu hal yang dibenarkan atau ditentukan oleh Allah. Maksud Rasulullah SAW mengeluarkan hadis ini bukan untuk memastikan umur umat Islam, tapi memastikan perumpamaan betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Kada kerasaan kita kena tamat, kada kerasaan kena kawin, kada kerasaan kena mati. Kita harus pelang. Tanda-tanda kiamat yang ulun ketahui ada 10. Tahu buan pian ada berapakah? Nomor 1, munculnya Imam Mahdi. Nomor 2, kemunculan Dajjal. Nomor 3, diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, keluarnya Ya'jud Ma'jud. Dikisahkan di dalam Al-Quran, Ya'jud dan Ma'jud, 2 surah di dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 106, dan yang kedua yaitu surah Al-Anbiya ayat 95 sampai 98. Menurut Ibnu Katsir, ulama Suriah lahir 1301 Masehi, menjelaskan bahwasanya Ya'jud dan Ma'jud itu keturunan Nabi Adam alaihissalam, tepatnya dari Yapis, anak ketiga daripada Nabi Nuh, yang dimana keturunan Yapis ini dikutuk menjadi makhluk jelek karena tidak memenuhi panggilan Nabi Nuh menjelang sidin wafat. Hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya Ya'jud dan Ma'jud ini mukanya lebar, matanya sipit dan kulitnya kuning. Jangan juga madahkan muka kawan lebar je Ya'jud Ma'jud atau matanya sipit, apalagi sipit sebelah. Mereka dikurung di pegunungan, di dinding tinggi dan kokoh oleh Raja Zulkarnain yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa jadi dikurung? Karena mengganggu kaum terpencil. Ada memadahkan pegunungan tersebut di Kaukasus Yugria, dan ada pendapat lain di bagian utara Cina, dan ada pendapat lain di bagian jajaran Gisar Uzbekistan. Jadi inti dari segala inti yaitu untuk. Intinya kita wajib jadi kita nih harus wajib terjadinya kiamat tuh ada di bumi ini, harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mendoakan maka sidin juara 1. Nah, kemudian selanjutnya lagi kita persilahkan kepada Rizki. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Rodatul Muhibbin, dan yang saya hormati zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyid Salman, dan yang saya hormati kakak-kakak kelas ulia saya. Semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dimurahkan rezeki. Berdirinya ulun di sini ingin sedikit
membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ulun ambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila kita memiliki 3 perkara ini, maka kita akan merasakan kelezatan iman, nikmatnya iman dan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa adalah Allah dan Rasulnya itu sepaling dicintai melebihi perkara yang lain. Jadilah misalnya loh, kita nih masih mencintai dunia, masih mencintai harta, tahta, apalagi wanita, maka kita tidak akan merasakan kelezatan iman. Dan yang kedua, cara agar kita merasakan kelezatan iman adalah ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahwa mencintai seseorang itu karena Allah. Cinta itu apa garang? Cinta itu bukan tentang fisik yang paling bagus, akan tetapi siapa yang dapat menghargai dan menerima kita dengan tulus. Jadilah kita sebagai seorang laki-laki menilai seorang perempuan tuh jangan hanya dari segi hartanya yang banyak, wajahnya yang cantik, fisiknya yang menarik, akan tetapi kita nilai perempuan itu dari segi akhlak dan agamanya yang baik. Misalnya lah, kita menilai perempuan tuh dari segi hartanya yang banyak, akan tetapi perempuan tuh tidak berakhlak dan tidak berilmu agama, maka kita akan terlihat seperti budak perempuan tersebut. Dan apabila kita menilai perempuan itu hanya dari segi wajah dan fisiknya yang menarik, maka tapi perempuan tersebut tidak berakhlak dan tidak berilmu agama, maka siap-siap kita akan sakit hati. Tapi lah, akan tetapi misalnya loh, kita menilai perempuan tuh dari segi akhlak dan agamanya yang baik, walaupun hartanya biasa saja, walaupun muhanya biasa saja, kada bungas, kada jelek juga biasa saja toh. Insyaallah kita akan bahagia dunia dan akhirat kelak. Jadilah kita ini masih pelajar loh. Jangan sampai pelajaran kita terganggu gara-gara bebinian. Karena kita nih belum lagi masanya mengenal perempuan. Fokuskan hidup kita jangan fokuskan hidup kita dalam masalah cinta. Fokuskanlah hidup kita pada tujuan, impian dan cita-cita. Jika kita hendak ending yang bahagia. Lanjut, yang ketiga, cara agar merasakan kelezatan iman adalah ayyakroha ayyauda fil kufri ba'da an anqazahullahu minhu kama yakrahu ayyuqazafa finnar, bahwa adalah seseorang tersebut benci kembali kepada kekufuran setelah bahwasanya Allah selamatkan pemuda tersebut daripada kekufuran tersebut, sebagaimana pemuda tersebut benci dilemparkan kepada api neraka. Misalnya loh, kita nih anggapannya sudah dalam kebaikan, jangan sampai kita berpikir untuk kembali kepada keburukan yang telah kita gawi itu nah. Misalnya kita sudah bertobat loh untuk tidak lagi melakukan maksiat, jangan sampai kita tergeretek hati untuk kembali kepada maksiat tersebut. Jadilah sedikit motivasi dari ulun. Ini bahas anggapannya itulah pian nih memikirkan benar lawan seseorang, mengharapkan benar lawan seseorang, mendoakan seseorang tersebut di dalam setiap doa pian. Tentulah orang seseorang tersebut mendoakan pian juga, tentulah seseorang tersebut mengharapkan pian. Lebih baiklah kita mendoakan yang pasti cinta lawan kita tuh nah, yang pasti berjuang gasan kita, yang pasti mengorbankan seluruhnya lah gasan kita, yaitu orang tua kita. Jangan sampai kita melupakan orang yang berjasa karena pendatang tuh nah. Jadi sekian dari ulun, salah hilaf minta maaf, minta halal, minta ridho dunia akhirat, karena ulun masih pelajar dan banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizky. Saya sungguh terkesima dengan Anda.
Mudahan kita dapat mengamalkan apa tadi isi tausiah kekawanan tadi. Ya walaupun ada nang salah, ya itulah namanya belajar. Karena kita belajar bersepeda pun terkadang bisa teranjah orang, bisa terabah. Nah kayak itu juga ngaran kita belajar tausiah. Tapi insya Allah kan akan menjadi orang yang hebat aja. Nah, barangkali inilah yang bisa kita tampilkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.